Sesawiku Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat kaula mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus selalu dalam kasih Bapa, selalu dalam rahmat Bapa, selalu dengan kuasa Bapa yang di sorga, dan selalu menyenangkan hari-hari Anda tentunya. Amin. Sobat kalau mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi ya dengan Sesawiku Yesus Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali terima firman Tuhan dan dalami firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Kita akan terima firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26, pekan biasa ke-14. Mari sobat kalau mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat kalau mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita mau dalami dari Injil Matius ini, sobat kalau muda? Sobat kalau mudaku Yesus Channel, kalau kita melihat dari Injil Matius ini, penyembuhan yang sungguh mengagumkan menjadi tanda kehadiran kekuatan kerajaan sorga yang diwartakan oleh Yesus. Maka sobat kalau mudaku Yesus Channel, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, apakah dia yang harus mereka nantikan ataukah orang lain? Yesus menunjukkan apa yang ia perbuat. Penyembuhan menjadi tanda hadirnya kerajaan itu. Sobat kaula muda aku Yesus Channel dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, umat beriman
yang bersatu dalam persekutuan kasih menyatakan diri sebagai gereja. Sebagai gereja. Gereja sungguh menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah bagi umat manusia. Maka Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sungguh menjadi tugas gereja meneruskan kuasa Yesus Kristus yang menyembuhkan tersebut. Untuk meneruskan perutusan itu, umat beriman diharapkan tetap bersatu dengan Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap manusia. Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, hanya dengan demikian kekuatan Allah yang meraja akan mengalir dalam kehidupan orang beriman. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, maka sebagaimana dahulu dalam perjanjian lama, mimpi menjadi sarana Allah menuntun umatnya, demikian juga kita, gereja, kiranya harus menjadi sarana dan keselamatan umat manusia sekarang ini. Tentu Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal ini terjadi kalau kita selalu mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak Allah. Allah akan melindungi serta membimbing kita menuju pada tujuan akhir hidup kita, yakni sembuh secara total alias selamat. Kita menuju kekekalan. Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, maka usahakanlah kehadiran kita sebagai gereja yang hidup menjadi tanda dan sarana keselamatan itu. Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, teman-teman semuanya, sungguh ini menjadi warta baik bagi semua orang, karena kita diminta menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Gereja yang sungguh hidup ada di dalam diri kita masing-masing. Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel. Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel, tidak lain dan tidak bukan, kita diminta oleh Bapa dan Yesus sendiri untuk menjadi warta baik. Sebarkan warta kasih dan sukacita surgawi. Sukacita Bapa itu di tengah-tengah masyarakat dimanapun Anda berada. Sungguh ini sukacita. Pertanyaannya adalah sangat mendasar. Sudahkah kita semua melakukan hal itu, menjadi tanda kehadiran Allah dimanapun kita berada, tanda keselamatan itu? Jawabannya sungguh ada di dalam hati kita masing-masing dan Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Kaula Muda Go Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami terima dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Semoga ya Tuhan, dengan firman ini yang boleh kami terima dengan kuasa-Mu yang hadir, ini akan sungguh meneguhkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami semakin mampu menjadi tanda keselamatan bagi semua orang, menjadi warta sukacita bagi semua orang. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir, dan banyak orang yang luka hati.
Ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka dengan jamahan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga mereka semua sembuh karena kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa pula bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia karena pandemi COVID-19, atau mereka semua yang telah meninggal dunia menghadap-Mu. Kiranya Engkau jamah mereka dan Engkau ampuni dosa mereka, dan Engkau tempatkan mereka di sisi-Mu di sorga, dan kelak Engkau bangkitkan seperti Kristus sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera usai, dan setiap umat manusia dapat melaksanakan kesehariannya mereka dengan normal kembali. Kami berdoa pula bagi kedamaian dunia ya Bapa. Kau hadir di tengah-tengah manusia, di dalam hati semua orang insani, menjamah dan memberikan sukacita damai. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Kala Muda KUI Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak. Kita sudah mau sama-sama terima firman Tuhan, dan dalam firman Tuhan bersama, sebarkan video ini supaya menjadi warta sukacita bagi banyak orang, menjadi warta gembira supaya banyak orang diteguhkan iman mereka. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan sebarkan video ini ya. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye bye, berkah dalam, Tuhan memberkati.